Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini ketemu dengan saya, Ari, dari tim Heronus. Nah, pada pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Mas Bani. Ya. Kebetulan beliau adalah perencana keuangan bersertifikat. Nah, ini akan menjelaskan kepada kita semua nih, apa sih perbedaan, atau kita ingin tahu nih agen asuransi dan financial planner, baik itu kesamaannya atau perbedaannya. Nah, untuk langsung aja nih, Mas Bani mau tanya. Jadi di medsos atau kita sering ketemu ya di media, orang agen asuransi tapi juga dia ngakunya financial planner atau perencana keuangan. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Itu apa kesamaannya atau perbedaannya? Biar teman-teman semua tahu nih dan paham. Jadi istilahnya tidak misinformasi atau jadi salah paham nih untuk menilai kedua itu, karena ya kita semua tahu bahwa kedua profesi itu kan sama-sama mulia niatnya seperti itu. Monggo Mas Beni. Oke, terima kasih Pak Ari, pertanyaannya bagus dan mudah-mudahan ini juga banyak pertanyaan netizen seperti itu. Jadi ini ya, jadi saya Robani STRLP ya teman-teman ya, saya akan jawab sebisa saya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, karena kebetulan saya juga sebagai agen asuransi dan saya juga sebagai perencana keuangan profesional. Nah, jadi sebenarnya agen asuransi dengan perencana keuangan itu bedanya apa? Ya gitu ya Mas Ari ya. Jadi agen asuransi dengan perencana keuangan secara pengakuan memang boleh selama ini sama. Ya agen asuransi yo perencana keuangan, karena dia agen asuransi yo jual asuransi, yo merencanakan keuangan kliennya. Perencana keuangan dia juga merencanakan keuangannya, yo jual asuransi. Jadi secara pengakuan memang boleh sama. Nah, terus bedanya apa? Secara lisensi dan fungsi ini sebenarnya menurut pengalaman saya itu sangat jauh berbeda. Nah, berbedanya gimana? Ya, kalau secara lisensi itu berbeda. Kalau agen asuransi itu biasanya diterbitkan oleh AAJI atau ASI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia untuk yang syariah. Nah, sedangkan perencana keuangan yang sekaligus agen asuransi, jadi selain dia punya sertifikasi AAJI dan ASI, dia juga ambil sertifikasi khusus untuk perencana keuangan. Gitu. Nah, seperti ini modulnya. Kalau saya kebetulan ngambilnya RFP, Register Financial Planner. Nah, seperti ini. Ini bukunya. Jadi modulnya coba. Nah, sehingga pada saat prakteknya fungsinya sangat berbeda menurut saya. Nah, kalau agen asuransi fokusnya yang penting menjual asuransi. Kadang-kadang ini bedanya, dia tidak peduli dengan si calon klien ini apakah keuangannya sudah sehat atau belum. Yang penting jual aja asuransi. Nah, sedangkan perencana keuangan itu bedanya adalah kita memastikan dulu apakah kondisi keuangan calon klien ini udah sehat. Ya, saat ini sehat atau enggak? Kalau misalkan sudah ketahuan sehat atau enggak, saat ini boleh enggak untuk ikut asuransi atau investasi? Jangan sampai ikut asuransi dan investasi cuman karena nggak enak, terpaksa dan ikut-ikutan. Itu biasanya yang terjadi. Gitu. Nah, kadang-kadang agen asuransi bikin supaya nggak enak. Justru perencana keuangan tidak mau bikin seperti itu. Kita bikin secara profesional. Supaya kalau memang saatnya ikut ya ikut, saatnya belum ikut ya kita larang untuk ikut. Seperti itu. Sebenarnya saya juga mengikuti pelatihan perencana keuangan sebelum RFP itu. Sebenarnya saya pernah mengikuti namanya Financial Navigator. Nah, bukunya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya juga pernah mengikuti yang namanya PFA, yaitu Prudential Financial Advisor. Nah, bukunya seperti ini. Nah, itu Mas Ari. Lanjutnya Mas Beni. Jadi kalau untuk kita udah sedikit paham ya. Tapi untuk perencana keuangan itu sebenarnya tugas atau definisinya tuh apa gitu? Oke, jadi perencana keuangan itu sebenarnya ini ya teman-teman ya. Jadi perencana keuangan itu sebenarnya adalah suatu strategi untuk mengatur pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini dan kebutuhan kita masa nanti, berikut dengan antisipasi segala kemungkinan resiko yang akan terjadi. Jadi kata kuncinya, kalau kita melakukan perencana keuangan akan terpenuhi kebutuhan hidup kita saat ini dan akan kepenuhi kebutuhan hidup masa nanti, serta digaransi akan terproteksi atau terlindungi. Gitu. Jadi kalau misalkan terlindungi pakai asuransi. Jadi orang yang ikut asuransi dia harus sudah terpenuhi kebutuhan hidup saat ini dan punya tujuan masa nantinya apa, baru diproteksi dengan asuransi. Jangan sampai kita kebutuhan hidupnya belum tercukupi, nggak punya tujuan masa nanti, terus beli asuransi. Nah, asuransinya jadi bingung karena asuransi ini kan tugasnya memastikan tujuan keuangan kita. Gitu.
Nah, perbedaannya dengan agen asuransi tadi, kalau agen asuransi kadang-kadang tidak mau berpikir tentang kebutuhan hidupmu sudah tercukupi atau belum, punya tujuan hidup atau enggak. Yang penting saya jual Ya, asuransi. ini jual polisnya. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya dengan perencana keuangan ini, teman-teman akan bisa mengatur keuangan keluarga. Tanpa perencana keuangan, justru kita akan diatur oleh uang. Itu. Ya. Oke. Ilmunya banyak ya, banyak pengetahuan, banyak ilmu baru nih buat saya, mungkin buat teman-teman semua di rumah. Nah, untuk selanjutnya ya kita harus benar-benar nih memahami, memilih bagaimana kita harus berasuransi atau bagaimana kita untuk mengatur keuangan keluarga kita. Nah, demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Jika ada saran atau komentar atau apapun, bisa komen di akun ini, atau kalau boleh kita di subscribe juga ya, untuk biar kita lebih semangat nih sama Betul. Mas Baninya ini. Ya. Semangatnya luar biasa. Ya. Atau yang mau dibahas, terutama yang hal-hal yang membuat image asuransi di masa negatif, Nah, boleh komen di sini. oke. Kalau teman-teman punya hal negatif tentang image asuransi, boleh komen di sini dan kita akan bikinkan kontennya. Kita akan cari solusinya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua.